Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang unik, yang menarik, dan yang menyenangkan. Di pagi hari ini saya datangnya sudah kemarin sih. Kemarin hari apa Pak Ahmadi? Hari Sabtu. Hari Sabtu datang ke tempat saya 2 orang pemilik toko bahan bangunan yang berasal dari Jambi. Nanti Pak Ahmadi biar memperkenalkan diri sendiri. Jambinya Jambi mana? Lah Pak Ahmadi ini kemarin waktu ada promo 11-11, dia itu membeli laci saya nilainya sekitar 50 juta. Terus di sana sudah dirakit, tinggal menatanya. Nah, dia Pak Ahmad tidak yakin. Nanti kalau saya tata sendiri nanti khawatirnya itu kurang bagus atau kurang sesuai. Akhirnya Pak Ahmadi ke sini ke tempat saya ini melihat cara menatanya itu bagaimana. Ternyata simple banget. Simple, terus menempatkan bagaimana, nanti mengaturnya bagaimana. Lah itu kemarin sudah ya 2 hari, kalau itu kursusnya itu 2 hari teman-teman. Sehari itu untuk penataan, melihat-lihat, nyeken ini, ngopi-ngopi ini. Setelah itu yang seharinya itu belajar mesin kasir. Lah untuk mesin kasir itu Pak Ahmadi teorinya cuman 10-15%, tapi yang banyak itu prakteknya. Karena pemakaian mesin kasir itu, saya sudah mengatakan berkali-kali, pemakaian mesin kasir ini untuk kasir pintar teman-teman ya, itu memang didevelop, dibikin untuk orang-orang kalangan yang nggak pinter. Makanya teman-teman banyak yang mengatakan, Pak saya gaptek, saya nggak pernah pegang komputer, saya nggak pernah pegang laptop. Nah itu semuanya itu bisa. Saya sama Pak Ahmadi pendidikan ya hampir sama saja. Pak Ahmadi lulusan SMP. Saya lulusan SD. Loh, itu saja saya bisa memakai mesin kasir kok. Dan detail banget. Karena apa? Karena tinggal menggunakan saja. Karena tidak membuat, tinggal menggunakan saja. Menggunakan itu maksudnya itu digunakan untuk apa mesin kasir itu? Digunakan untuk jualan, digunakan untuk stok opnam, digunakan untuk mencatat hutang piutang, digunakan untuk mengontrol keuangan toko. Lah itu kita hanya menggunakan, bukan membuat. Makanya ya gampang. Lah kasir pintar ini memang didevelop untuk orang-orang nggak pinter gitu loh teman-teman. Nah, dari sini kemarin itu Pak Ahmad itu yang 1 hari, setengah hari melihat penataan. Nah, setelah itu 1 harinya bimbingan mesin kasir, langsung praktek di tempat. Setelah saya analisa, setelah saya teliti, setelah saya ikuti Pak Ahmadi dan Mas siapa ini? Berdua ini, Mas Ian ini berdua ini. Ternyata untuk bimbingan mesin kasir itu memang lebih bagusnya teman-teman, lebih bagusnya itu kita tatap muka. Jadi kalau memang teman-teman menyisihkan waktu 2 hari saja, saya yakin seyakin-yakinnya langsung bisa berjalan 2 hari saja. Jadi ini nanti di tempat saya ini yang bimbingan itu yang membayar itu yang 2,5 itu, termasuk Pak Ahmadi kemarin kan bayarnya 2,5. Tapi include sama mesin kasirnya, include sama komputernya. Sekalian komputernya itu totalnya 13,5 satu paket. Itu semuanya lengkap. Itu dapat printer lengkap, scan barcode lengkap, komputer lengkap, semuanya lengkap, tinggal pakai. Lah sepaket itu sekalian bimbingannya. Lah bimbingannya terserah teman-teman mau membawa tim berapa orang, 2 orang ya nggak masalah, 3 orang nggak masalah. Kalau memang mau karyawan atau karyawatinya 3 orang dibimbing semua, itu biayanya tetap saja sama saja. Cuman hanya 2,5 itu untuk meskipun untuk 5 orang. Cuman ya itu tadi saya hanya menyediakan tempat penginapan saja. Untuk akomodasi makan dan lain-lain, teman-teman bisa mencari sendiri. Nanti kalau saya include-kan dengan akomodasi makan dan lain-lain nanti terlalu mahal, kelihatan mahal. Jadi bimbingan meskipun 3 orang, 4 orang nggak masalah. Kamarnya saya sediakan teman-teman. Kamarnya seperti hotel.
Ya, untuk yang ke depan, untuk Pak Ahmadi kemarin masih tidur sama di kasur lantai. Cuman yang dicari kan bukan itunya, yang dicari kan ilmunya, nyamannya itu. Belajar, setelah belajar Pak Ahmadi itu mulai sore sampai malam. 1 kali perintah, 2 kali perintah diulang sampai 10 kali, minimal 10 kali. 1 kali perintah diulang 10 kali, 1 kali perintah diulang 10 kali. Setelah itu saya suruh, tim saya menyuruh Pak Ahmadi itu sudah belajar sendiri, dicoba. Kalau ada kendala bertanya. Nomor 1 jangan takut rusak. Nomor 2 jangan takut salah. Nomor 3 jangan malu bertanya. Ya, itu kuncinya. Kalau sudah seperti itu, 2 hari teman-teman. Ini Pak Ahmadi 2 hari di sini. Sini nanti biar tahu testimoninya sendiri ya. Testimoninya, pengakuannya sendiri bagaimana dibimbing DPA itu bagaimana. Setelah itu kalau memang tatap muka, pertemuannya itu tatap muka itu bagaimana. Terus Pak Ahmadi itu siapa, pendidikannya apa. Karena ini teman-teman banyak yang punya toko dan pendidikannya SMP, SMA. Pak, saya gaptek. Nah, ini saya contohkan ini. Lulusan SMP, sama saya lulusan SD. Semuanya bisa pakai. Kalau teman-teman lulusan SMA dan sudah bisa pegang HP, saya yakin bisa. Saya ingin testimoni dari Pak Ahmadi atau Mas Yan, berdua juga nggak masalah. Bagaimana proses datang ke sini, setelah itu dibimbing di sini itu nyaman apa nggak nyaman. Setelah itu pulang nanti pulang teman-teman jam 12 sudah pulang. Nah, perjuangan seperti ini Pak Ahmadi ini karena apa? Karena memang ingin nyaman. Nah, ingin nyaman itu memang ada biaya, ada tenaga yang dikeluarkan, ada pikiran yang dikeluarkan. Nah, kalau kepingin nyaman tapi nggak mau keluar biaya, nggak mungkin. 1. Yang kedua, kalau ingin nyaman tapi nggak mau berpikir, nggak mungkin. Nah, gini Pak Ahmadi, pertanyaan saya pertama, kenapa kok ingin datang ke tempat saya atau ingin datang ke Rizky Abadi toko saya? Kenapa kok kepingin saya bimbing? 1. Nanti ada pertanyaan lagi, monggo. Ini. Sampun apa? Terima kasih. Saya Ahmadi. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmadi dari Jambi, Mentawak Baru, Sarolangun. Untuk motivasi datang ke sini yang jelas karena untuk kayak Abah ini langsung praktek. Kayaknya ilmunya memang mudah dimengerti. Terus pripun Bah? Termotivasi dari apa? Dari YouTube? Termotivasi dari YouTube pertama kali mengikuti channel. Pertama kali mengikuti channel, penasaran, ikuti terus, tonton terus, akhirnya ada keinginan menata toko. Setelah itu kok tekad ke sini? Ya, saking kuatnya keinginan gitu. Saking kuatnya keinginan, terus memang sama mengikuti zaman, Pak. Bener-bener ingin belajar. Terus di sini selama 3 hari. Nyaman apa enggak? Alhamdulillah nyaman banget. Alhamdulillah nyaman banget. Orangnya itu orang Pak Ahmadi ku ya apa wonge wis sampe critakno ae, sing jelas nggih. Biasa sih, Pak. Maksudnya di sini ya kayak Pak Ahmadi, maksudnya ramah, terus bagi ilmune nggak tanggung-tanggung. Bagi ilmune memang ikhlas, los, jadi mudah banget dimengerti. Saran untuk teman-teman kalau bisa, kalau memang mau pakai mesin kasir atau di sistem, di tempat langsung datang ke sini mawon. Langsung datang ke sini aja. Yang jelas praktek insya Allah 1 malam itu udah selesai. Iya, mudah banget dimengerti. Memang harus usahakan tatap muka lah. Kalau online mungkin agak lama mungkin. Iya. Terus apa saja yang dipelajari dari mesin kasir kemarin? Mulai input apa sih? Yang dipelajari sudah hampir semua, Pak. Hampir semua. Dari mulai nginput barang,
rubah harga jual, margin, terus stok barang, stok gudang. Setelah itu, terus barang-barang kecil yang harus dibarcode, yang enggak pakai barcode pun udah semua. Jadi nanti kalau memang sudah di tempat, tinggal pertanyaan itu nggak terlalu banyak. Ya. Pasti ada kendala sih, ada kesulitan, tapi nggak terlalu banyak kan? Insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau memang kita online, itu pertanyaannya yaitu tadi Pak Ahmad. Sing tanya itu kadang-kadang menyempatkan waktu, yang menjawab juga menyempatkan waktu. Akhirnya prosesnya lama. Lain kita dengan bertatap muka. Kalau bertatap muka seperti ini, bertanya jawab, bertanya jawab, bertanya jawab. Akhirnya waktunya kan langsung nyambung. Waktunya juga cepat. Gitu Pak. Ya saran kepada teman-teman gimana? Saya ini Jambi teman-teman. Yang deket-deket sini kadang-kadang lu sik megah ya kan. Saya ini Jambi. Perjalanan saya dari bandara ke rumah itu 1 hari. 1 hari. 1 hari. Bayangkan. Dari bandara ke rumahnya Pak Ahmad itu 1 hari. Lah kalau dari sini ke bandara sih setengah jam, 1/4 jam. Tapi yang sana 1 hari. Bayangkan perjalanannya 1 hari teman-teman. PP 2 hari. Terus di sini ini kemarin 3 hari, 5 hari untuk belajar, sekedar belajar untuk menyamankan menyamankan administrasi di toko bahan bangunan, menyamankan manajemen di toko bahan bangunan. Ya memang ya seperti itu sih. Saya dulu juga seperti itu. Saya dulu juga bukan begitu memakai langsung jadi, langsung bisa, enggak. Saya dulu lebih Pak. Nah ini perjuangannya Pak Ahmad kemarin saya ceritain. Saya dulu Pak menginput item barang itu. Waktunya itu 6 bulan. Ya teman-teman bisa percaya dan bisa tidak. Tapi yang pernah memakai mesin kasir, yang pernah menginput mesin kasir sendiri, coba teman-teman. 6 bulan saya dulu, 6 bulan itu nggak selesai. Karena apa? Karena ya manual, nggak ada mentornya, nggak ada caranya menginput barang. Waktu itu saya pakai software semua, software masih mahal. Setelah itu kita juga harus berjuang. Nah ini saya juga menawarkan kepada teman-teman, barangkali teman-teman ingin belajar untuk memakai mesin kasir atau belajar manajemen toko. Saya membuka kelas baru untuk teman-teman privat, yaitu tadi harganya sama saja dengan online. Online 2,5, offline juga 2,5. Cuman teman-teman nanti kalau offline seperti Pak Ahmad ini, buktinya Pak Ahmad ini nanti meskipun sudah saya bimbing, itu tetap online-nya juga berjalan, tapi lebih cepat kalau memang offline karena tatap muka. Begitu saya ajari setelah siang saya ajari menata, dilihat semua, difoto semua, di video semua. Paham Pak? Paham. Nah, kalau menata kan gampang. Setelah itu pemakaian mesin kasir. Saya sampaikan, pemakaian mesin kasir itu sebenarnya tinggal kebiasaan saja. Lah kalau kita meskipun pinter ya apa? Pinter sundul langit lah katakan. Tapi tidak pernah memakai, nggak mungkin bisa. Itu cuma kebiasaan saja kok. Saya pernah mengatakan belajar memakai mesin kasir itu sama dengan belajar mengemudi. Kita hanya belajar melihat teori. Tapi tidak sekalipun kita memegang kemudi, nggak akan bisa. Sama mesin kasir juga seperti itu. Teorinya dilihat di YouTube, waduh, mesin kasir apa saja yang dilihat. Kan banyak aplikasi mesin kasir ya, Mas Ian ya. Tapi nggak ada yang praktek, nggak dipraktekkan. Ya nggak mungkin ketemu. Karena itu butuh praktek. Lah ini di sini kemarin tuh teorinya cuma mungkin 15-20%. Ya, tapi prakteknya yang 80%. Setelah itu di tempat itu juga tetap kita sediakan mentor, kita sediakan gurunya di situ. Di ruangan itu kita sediakan gurunya. Lah ini nanti rencana saya itu kalau memang ada satu, nggak masalah, nggak ada batasan teman-teman. Oh pendaftaran bulan ini enggak. Teman-teman mau belajar, daftar, bayar 2,5, datang, langsung kita ajar. Kita bimbing. Setelah itu tempatnya juga representatif teman-teman. Nanti teman-teman saya tunjukkan kamarnya full AC yang baru. Saya bikin rumah baru itu nanti ditempati teman-teman. Jadi nanti kalau ya itu tadi kalau makan di sini murah teman-teman. Beda dengan di Jambi. Murah sangat.
Pak Ahmadi saya ajak makan ke sini. 3 orang habisnya 60.000, heran katanya. Loh Pak, kok murah Pak makannya seperti itu? Nah, di sini murah teman-teman. Jangan takut, biaya hidup di sini murah. Kalau di rumah saya malah warung itu kopi itu masih 4.000. Setelah itu makan soto itu masih 10.000. Ya itu teman-teman. Ya sekedar membuka saja. Dan saya sendiri juga seperti itu. Tidak ada yang sempurna di dalam hidup ini. Saya juga menyampaikan apa yang saya bisa. Kata Pak Ahmadi tadi, enggak ada yang saya tutup-tutupi. Semua yang saya tunjukkan itu ya memang kemampuan saya sampai di situ. Nanti kalau memang kemampuan saya bertambah, pasti saya tunjukkan. Pasti saya saya upload lagi. Pasti saya share lagi. Saya nggak pernah menyimpan ilmu itu teman-teman. Saya nggak pernah untuk toko bahan bangunan itu. Saya nggak pernah menyimpan atau menyembunyikan ilmu tentang menata toko. Jadi ya, yang saya bisa biasanya saya share di di YouTube. Atau kadang-kadang kalau memang teman-teman kesini, saya tunjukkan di sini. Pak Ahmadi mendengarkan ngomong saya itu mulai pagi sampai jam 4 sore itu ya didengarkan saja. Ya kadhi sugih apa mek banyu putih tok nang kene. Iya. Alhamdulillah pun. Tapi katanya Pak Ahmadi yang saya butuhkan bukan suguhannya, Pak. Yang saya butuhkan itu ilmunya memang. Jadi itu tadi. Ya kadang-kadang nek nepaki ana kopi, nek nepaki nek nepaki ya banyu putih. Setelah itu paling gorengan kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah. Itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dan saya sampaikan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kunjungannya. Semoga selamat sampai tujuan.